Oke, kita mulai sekarang cerita tentang Laura Ingalls Wilder. Dan ini adalah episode yang ke-7 dari 13. Dan judulnya cantik sekali, Salju Gula. Ini ya buat kalian semua yang di YouTube channel, biar bisa lihat gambarnya. Yang paling pertama ada seekor kelinci di situ lagi memandangi salju yang seperti gula. Rasanya seperti itu sih kalau saya bayangkan. Oh ya, buat semua teman-teman yang di podcast, adik-adik yang di podcast, jangan khawatir, kalian bisa lihat gambarnya di YouTube channel saya dengan nama Ellen Anastasia. Jadi cari, kemudian subscribe, dan buat penyemangat saya dalam membacakan terus atau berkarya terus, pencet tombol loncengnya. Itu juga supaya kalian dapat update video-video terbaru dari saya selalu. Akan ada banyak. Kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Karena itu juga membuat saya tetap semangat. Oke? Ayo kita mulai saja ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari yang episode ke-6 kemarin, yang Pa bercerita tentang dia bertemu dengan beruang besar. Yang ceritanya lucu juga itu. Jadi buat yang belum tahu, kalian cari episode 6. Oke? Nah, saya bacakan ya sekarang. Selama beberapa hari, matahari bersinar cerah terus-menerus. Udara hangat. Embun beku di kaca jendela tidak terlihat lagi di pagi hari. Sepanjang hari, batang-batang es berjatuhan satu persatu dari atap ke tumpuan salju di bawahnya. Suaranya gemeretak lembut. Bisa kebayang ya? Dengar nggak ya suara saya? Saya bayangkan pokoknya dia bergemeretak lembut, itu artinya kretek-kretek-kretek prul gitu. Pohon-pohon mengguncangkan dahan-dahannya yang basah hingga gumpalan-gumpalan salju berjatuhan. Cantik sekali pasti. Bila Mary dan Laura menempelkan hidungnya di kaca jendela yang dingin itu, mereka dapat melihat air menetes dari tepi atap dan dahan-dahan pepohonan yang gundul. Salju tidak lagi cemerlang, tampak lembut dan agak lembek. Terdapat lekuan di bawah pohon. Tempat jatuhnya salju di tanggul salju. Yang dulu membatasi kiri kanan jalan, kini makin menyusut. Suatu hari, Laura melihat secercah tanah di halaman. Cercahan tanah itu makin lama makin besar. Sebelum malam tiba, seluruh halaman sudah menjadi tanah berlumpur. Tinggal pinggir jalanan, pagar, dan tumpuan kayu yang masih bersalju. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kalian pernah lihat di gambar-gambar, ya memang salju tidak ada di Indonesia ya, tapi pasti pernah lihat ya gambar-gambar yang ada di, kalau saya sih waktu masih kecil lihat yang ada di kartu-kartu atau di postcard atau di buku-buku. Kalau ada pohon, ini pohon, di sekelilingnya itu seolah-olah saljunya tenggelam. Nah, itu yang dimaksud tadi oleh Laura. Kemudian, waktu sebelum malam tiba, seluruh halaman sudah menjadi tanah berlumpur. Yang awalnya kelihatan ada secercah, maksudnya ini salju putih semua, kemudian ada lubang sedikit memperlihatkan coklatnya tanah, dan lama-lama membesar karena mencair. Nah, waktu sudah mencairnya banyak, seluruh jalanan menjadi tanah berlumpur, dan itu kalian bayangkan seluruhnya coklat. Tapi di pagar di pinggir jalanan ada tumpuan kayu yang masih bersalju. Jadi di antara coklat ada putih, kontras putih sedikit-sedikit, dan itu cantik sekali. Saya bisa membayangkan karena saya suka menggambar, suka melukis juga. Jadi buat teman-teman atau adik-adik yang suka melukis, kalian pasti bisa membayangkan juga lebih jelas. Oke.
Semoga bisa membayangkannya semuanya ya. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Tidak dapatkah aku bermain di luar, Ma? Tanya Laura. Boleh, Laura. Ma membolehkan. Bolehkah aku keluar untuk bermain sekarang? Ulang Laura. Boleh, tapi besok, Ma berjanji. Namun, malam itu Laura terbangun dengan menggigil kedinginan. Rasanya selimut tidak dapat melindunginya dari hawa dingin. Hidungnya serasa beku. Ma menambah sehelai selimut lagi. Rapatlah kepada Mary, kata Ma, biar hangat. Pagi harinya, di dalam rumah terasa hangat oleh nyala tungku. Namun, ketika Laura melihat keluar jendela, ternyata seluruh halaman diliputi salju lembut yang tebal. Di dahan-dahan pepohonan juga bertumpuk salju, bagaikan bulu. Jadi kembali bersalju. Di puncak pagar bertumpuk salju. Di atas tiang pintu pagar, salju bergumpal-gumpal tinggi. Wow, menarik sekali ya. Sorry, saya break. Saya harus minum karena haus sekali. Terima kasih buat yang sudah mau menunggu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ternyata semalam turun salju lagi, makanya Laura kedinginan, menggigil lagi. Nah, kita lanjutkan. Pa masuk waktu pagi hari ini ya, mengibaskan salju yang lembut itu dari bahunya dan menghentak-hentakkan sepatunya. Ini salju gula, katanya. Laura cepat-cepat menjilat salju yang ada pada sebuah lipatan lengan mantel Pa. Rasanya biasa saja, dingin dan basah, seperti salju lainnya. Untung tidak ada orang yang melihatnya. Ya, anak umur 5 tahun, 6 tahun. Mengapa disebut salju gula, Pa? Tanya Laura. Namun, Pa berkata, ia tidak punya waktu untuk menerangkan sekarang. Ia harus pergi ke rumah kakek. Kakek tinggal jauh sekali di dalam rimba besar, di tempat pohon-pohon yang tumbuh lebih rapat dan lebih besar. Laura berdiri di dekat jendela, memperhatikan Pa yang besar, kuat, dan gesit yang semakin lama semakin jauh. Senapan tergantung di bahunya, kapak kecil dan tabung mesiu di pinggangnya. Sepatunya yang tinggi membuat jejak-jejak besar di atas salju yang lembut. Laura melihatnya terus sampai lenyap di balik pepohonan. Malam telah tiba waktu Pa tiba kembali. Ma telah menyalakan lampu. Tangannya yang satu mengepit sebuah bungkusan besar dan tangannya yang satu lagi membawa sebuah ember kayu besar bertutup rapat. Ini Caroline. Pa mengulurkan bungkusan dan ember kayu itu kepada Ma. Kemudian menaruh senapan di dinding. Kalau aku bertemu beruang, pasti aku tidak dapat menembaknya tanpa lebih dahulu menjatuhkan bawaanku. Pa tertawa. Saking penuhnya tangannya ya. Kalau ku jatuhkan ember dan bungkusan itu, aku tidak usah lagi menembak si beruang. Jadi aku dapat menonton ia makan apa saja yang ada di dalam bungkusan dan ember itu, serta menunggui ia menjilat-jilat bibir. Ma membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat 2 buah kue berwarna coklat yang keras dan besarnya hampir sebesar panci susu. Wow. Dibukanya tutup ember kayu itu,
penuh dengan sirup berwarna coklat tua. Nih Laura dan Mary, kata Pa, memberi mereka masing-masing sebuah bungkusan bundar kecil dari kantongnya. Mereka membuka bungkusan tersebut dan masing-masing memperoleh sebuah kue kecil. Warna coklat, keras dengan tepi berkerut-kerut. Gigitlah, kata Pa. Matanya yang biru diketip-ketipkan. Mereka menggigit sedikit. Rasanya sangat manis. Gigitan tadi seakan-akan melebur di mulut. Lebih enak daripada kembang gula hari Natal. Gula mapel, kata Pa. Wow, makan malam siap. Laura dan Mary menaruh gula mapel mereka dekat piring. Sementara mereka memakan roti yang diberi sirup maple. Maple tepatnya ya, maple sirup. Selesai makan, Pa mendudukkan mereka di lututnya, seraya ia duduk di depan perapian dan bercerita tentang apa yang dikerjakannya di rumah kakek dan tentang salju gula. Buat anak-anak yang tidak mengerti seraya, ini ya tadi Pa mendudukkan mereka di lututnya, seraya ia duduk di depan perapian. Saya menyadari di generasi sekarang anak-anak ini ada banyak yang tidak memahami kata sambung dan kata sifat, kata kerja begitu. Nah, di sini seraya itu artinya sambil. Jadi sambil mendudukkan Laura dan Mary juga Pa kemudian sambil duduk di depan perapian. Begitu. Kita lanjutkan ya. Pa ini menceritakan apa yang dikerjakannya di rumah kakek tadi dan tentang salju gula itu apa. Sepanjang musim dingin, kata Pa, kakek membuat ember kayu dan palung kecil. Ia membuat benda-benda itu dari kayu pohon cedar dan ash putih. Cedar, pohon cedar itu cedar, dan ash putih, white ash. Kedua pohon kayu itu tidak merusak rasa sirup maple. Kalian lihat ya, ini yang dimaksud dengan palung. Buat yang di podcast, kalau mau melihat bisa lihat di YouTube ya. Ini dia palung. Jadi bentuknya lebih seperti selongsong panjang. Kemudian ada seperti parit atau got di tengah-tengahnya. Dan dari sini, ini lubang yang ini mengalir sirup maple menuju ke ember kayu yang sudah dibuat ini juga. Cerita lengkapnya bagaimana saya ceritakan sekarang. Oke. Untuk membuat palung kecil itu, ia mengambil sebatang dahan sepanjang telapak tanganku dan sebesar 2 jariku. Kakek mengiriskan pisaunya dekat ujung dahan itu hingga hampir setengah penampangnya. Jadi seperti ini, kemudian diiris setengah dari dahan yang diambil tadi supaya lubang setengah. Kemudian ia membelah bagian yang panjang sampai ke irisan tadi. Jadi bagian yang panjang sampai ke irisan tadi dibelah. Jadi kini ia mempunyai sebatang kayu yang setengah datar dan ujungnya utuh berbentuk persegi. Ujung persegi ini dibor. Lubangnya diperbesar dengan cara mengeruknya dengan pisau. Intinya, kakek membuat lubang dari sebatang dahan sebagai semacam sedotan untuk mengalirkan sirup maple dari pohon menuju ke ember kayu tadi. Nah, kemudian dilanjutkan ya oleh Pa. Ujung perseginya dibor, lubangnya diperbesar dengan cara mengeruknya dengan pisau. Bagian yang datar juga dikeruknya hingga berbentuk palung kecil. Ia membuat selusin palung kecil yang seperti itu
dan 10 ember kayu yang baru. Jadi ada 12 biji, 12 buah palung kecil, dan ember kayu yang baru ada 10. Semuanya sudah siap. Saat hawa mulai hangat dan getah di pohon mulai bergerak, di musim dingin getah itu diam membeku. Tapi waktu mulai musim semi, getahnya mulai bergerak. Jadi kayak dimasukkan freezer di seluruh area hutan rimba itu ya. Seluruh hutan rimba di freezer, di freeze. Kemudian, ini kata apa ya? Kemudian ia pergi ke hutan maple. Dengan bor, ia melubangi kulit batang pohon maple. Pada lubang tadi, ia menancapkan sebatang palung kecil. Pada bagian yang persegi dan dipalunya kuat-kuat. Pak, pak, pak. Di bawah palung yang sudah tertancap di pohon itu, dipasangnya sebuah ember kayu. Seperti ini gambarnya ya. Proses bekerjanya. Nah, jadi ini kakek menancapkan palung yang ini tadi, palungnya ditancapkan di batang pohon maple, batang utamanya, tunggul utamanya, seperti ini. Nah, seperti ini, kemudian agak miring dan getahnya akan menetes masuk ke ember kayu. Nah, kemudian dipanggul, ditaruh di bahunya, di pundaknya, on his shoulder. Kemudian diangkat embernya setelah penuh. Begitu seterusnya. Jadi hampir seperti kalau di Indonesia mendapatkan getah karet dari pohon karet. Kira-kira kebayang ya teman-teman, anak-anak? Oke. Kalian tahu, ini kata apa lagi? Kalian tahu getah pohon adalah darah dari pohon itu. Getah tersebut merayap naik dari ujung-ujung akar bila udara mulai menghangat di musim semi dan terus naik ke ujung-ujung dahan serta ranting untuk membuat daun-daun hijau. Saya sudah membaca bagian ini ada lebih dari 3 kali, tapi saya selalu senang dengan proses pembuatan maple syrup. Maple syrup itu kalian tahu ya, ini saya yang bercerita, Ellen yang bercerita, ini bukan Pa. Jadi sorry agak saya putus, tapi saya suka menjelaskan supaya yang mendengarkan ini paham betul apa yang diceritakan di sini, karena memang agak detail, tapi itulah yang menyenangkan. Jadi kalian bisa membayangkan prosesnya. Bagian ini sangat menyenangkan karena seperti diajak melihat pabrik pembuatan sirup maple yang sering dipakai untuk pancake. Kalau di zaman sekarang, pancake selalu dipasangkan dengan sirup maple syrup dan butter atau margarin, mentega. Jadi maple syrup itu manis sekali memang, tapi dipakainya sedikit saja. Nah, ini Pak cerita lagi ya. Saya lanjutkan. Kalian tahu, saya ulangi sedikit. Getah pohon adalah darah dari pohon itu. Getah tersebut merayap naik dari ujung akar bila udara mulai menghangat di musim semi dan terus naik ke ujung-ujung dahan serta ranting untuk membuat daun-daun hijau. Nah, saat getah pohon maple itu naik dan sampai ke lubang yang dibor kakek, alirannya berbelok keluar pohon, masuk ke dalam palung kecil dan menetes jatuh ke dalam ember. Oh, apakah pohonnya tidak kesakitan? Tanya Laura. Mungkin seperti kalau kau tertusuk jarum dan darahmu keluar, kata Pa. Setiap hari kakek memakai sepatu tinggi, mantel tebal, dan topi kulit berbulu, serta pergi ke dalam hutan yang bersalju untuk mengumpulkan getah maple. Ia membawa sebuah tong besar yang diletakkannya di sebuah kereta luncur. Kakek mendatangi pohon demi pohon, menuangkan getah yang ada di setiap ember ke dalam tong yang berisi getah tadi ke sebuah periuk besar yang tergantung di sebatang balok
yang disangga oleh 2 batang pohon. Kakek menuangkan semua getah ke dalam periuk besi itu dan membuat api unggun yang besar di bawahnya. Kakek harus terus mengawasi api tersebut. Api itu harus menyala agar getah mendidih terus. Jadi dimasak ya. Tetapi tidak boleh terlalu besar sehingga getah melimpah keluar. Sebentar-sebentar getah yang mendidih itu harus diambil busanya. Kakek melakukan itu dengan sebuah gayung besar dan bergagang panjang yang dibuat dari kayu bas. Di sini saya akan tunjukkan lagi gambarnya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi ya, ini dia. Kakek membawa ember yang sudah penuh. Tiap hari ini dilakukan. Jadi kakeknya Laura ini kuat dan sehat dan tekun orangnya, pekerja keras. Kemudian dia membawa, dituangkan, ini getahnya dituangkan ke penampungan yang besar yang diceritakan tadi. Nah itu dia yang dibawa oleh 2 ekor sapinya. Itu dibawa menuju ke ini tempat penampungannya. Sebuah periuk besar yang diisi penuh-penuh dengan getah tadi dan dimasak dengan api yang besar, tapi harus dijaga. Jadi waktu dia mendidih tidak boleh sampai tumpah. Kalau ada busa, diambil dengan sendok bergagang panjang untuk dibuang busanya. Dan ini sudah dibangun sedemikian rupa ya, pasti sebelumnya udah disiapkan, maksudnya sedemikian rupa disangga di 2 batang pohon yang super besar ini. Wow, pekerjaan yang berat, tapi mungkin pada masa itu bukan pekerjaan yang sulit. Maksudnya bukan pekerjaan yang bukan pekerjaan yang tidak umum. Jadi kalau sudah terbiasa pasti tidak terasa berat. Nah, kayu yang sendok panjang tadi dibuat dari kayu bas. Oke, buat yang di Spotify kita lanjutkan lagi ya. Bila getah terlalu panas dan akan melimpah, kakek mengangkat segayung penuh getah panas itu tinggi-tinggi, diangkat tinggi-tinggi dan menuangkannya kembali pelan-pelan. Ini membuat getah mendingin sedikit sehingga tidak jadi melimpah. Bila getah telah lama mendidih dan mulai mengental, kakek mengisi ember-ember kayu dengan sirup. Setelah itu, dididihkannya lagi getah tersebut hingga terbentuk butir-butir bila nanti ia dingin di cawan. Sepertinya ya ini proses pembuatan kalau diteruskan jadi jadi lebih kental lagi, jadi karamel atau permen. Nah, dilanjutkan lagi ya. Begitu getah telah terbentuk, begitu getah telah berbentuk butir-butir, kakek mendekat ke tungku dan mengaduk semua dari bawah periuk. Dengan cepat diambilnya sirup yang kental itu dari periuk besar, lalu dituangkannya ke cawan-cawan susu yang telah disediakan sebelumnya. Di dalam cawan-cawan itu, sirup tadi mengeras menjadi gula maple yang keras dan coklat. Oh begitu. Jadi itulah sebabnya salju yang turun disebut salju gula. Karena kakek membuat gula? Tanya Laura. Bukan, sahut Pa. Salju yang datang kali ini adalah salju yang kesiangan. Seharusnya di hari-hari begini salju sudah tidak turun lagi. Apabila salju turun lagi, daun-daun di pepohonan tidak jadi tumbuh. Itu berarti getah yang keluar dari pohon maple masih lebih lama lagi. Ini berarti kakek dapat membuat gula lebih banyak lagi. Cukup untuk keperluan setahun. Wow, walaupun dipakai setiap hari. Kelak, nantinya maksudnya, bila ia menukarkan kulit bulunya ke kota, ia tidak usah membeli banyak gula di toko.
Gula yang dibeli di toko hanyalah untuk persediaan bila ada tamu. Kakek pasti gembira sekali karena salju gula turun, kata Laura. Ya, jawab Pa. Ia sangat gembira. Senin yang akan datang, ia akan membuat gula lagi. Dan ia meminta agar kita semua datang. Mata Pa yang biru itu bercahaya-cahaya. Agaknya ia sedang menyembunyikan berita yang terbaik sampai saat-saat terakhir. Hei Caroline, katanya kepada Ma. Hari itu kakek akan mengadakan pesta dansa. Kata-kata tepatnya begini. Hari itu, hei Caroline, katanya kepada Ma. Hari itu kakek akan mengadakan pesta dansa. Karena ada tanda seru di belakangnya. Ma tersenyum. Tampak sekali ia merasa bahagia. Ia menghentikan jahitannya sebentar dan berkata, "Oh Charles." Ma ini lembut tapi tegas. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ma melanjutkan menjahit, tetapi bibirnya tersenyum. Ia berkata lagi, "Aku akan memakai gaun muslinku." Gaun muslin Ma sangat indah. Warnanya hijau tua, dihiasi pola kecil-kecil yang mirip buah arbei masak. Gaun ini dibuat oleh seorang penjahit pakaian wanita di daerah timur, di tempat Ma bertemu dengan Pa sebelum mereka menikah dan pindah ke daerah barat ke rimba besar di Wisconsin itu. Sebelum menikah dengan Pa, Ma selalu memakai pakaian yang indah-indah, semuanya buatan penjahit yang ahli. Gaun muslin ini dibungkus dengan kertas dan disimpan baik-baik. Laura dan Mary tidak pernah melihat Ma memakainya. Namun Ma pernah menunjukkannya kepada mereka. Bahkan mereka boleh meraba kancing-kancingnya yang berwarna merah tua, yang mengancing korset depan dan memanjang hingga ke pinggul. Ma juga menunjukkan betapa rapinya irisan tulang ikan paus yang dijahitkan di dalam setikan korset itu sehingga kuat dan kaku. Kalau Ma sampai mengeluarkan gaun muslin itu, dapat dibayangkan betapa pentingnya sebuah pesta dansa. Laura dan Mary begitu ribut melompat-lompat di pangkuan Pa, bertanya tentang pesta dansa itu sampai akhirnya Pa hanya bisa menjawab, "Sekarang kalian pergi tidur. Kalian akan tahu sendiri nanti seperti apa pesta dansa itu. Aku harus memasang senar baru di biolaku." Jari-jari mereka lengket. Mulut mereka terasa manis. Semua itu harus dicuci bersih. Kemudian mereka harus berdoa. Pada saat Mary dan Laura meringkuk nyaman di tempat tidur mereka, Pa dan biolanya telah asik menyanyi. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai mengikuti irama. Ini liriknya ya. Aku Kapten Jinx, prajurit laut berkuda. Kudaku kuberi makan jagung dan kacang, biar pengeluaranku lebih besar dari pendapatan. Sebab aku Kapten Jinx, prajurit laut berkuda. Aku kapten angkatan darat. Lirik lagunya lucu ya. Dan ini gambar terakhir yang dari episode ke-7. Nyaman dan tentram sekali. Kucingnya ini namanya siapa? Saya lupa sudah. Ini kucing hitam yang sedang tidur di atas meja dekat biolanya Pa dan dekat lampu yang ada di meja itu, lampu duduknya. Dan background belakangnya ini adalah dinding kayu dari rumah kayu di rumah kecil di rimba besar. Cantik ya. Penasaran nama kucingnya? Saya carikan lagi ya. Ada di bagian depan kok.
Kalau anjingnya jelas-jelas namanya Jack. Kalau kucingnya di bagian yang kucingnya bermain-main bersama dengan Jack. Waduh, kalau dicari kok tidak ketemu ya. Anyway, kalau kalian mendengarkan cerita dari episode 1, itu sudah ada namanya kucingnya Laura. Namun kalau saya cari lebih lama lagi, kalau tidak salah nama kucingnya itu apa, Daisy ya? Oke deh, daripada nanti kelamaan yang di podcast mendengarkan hanya suara saya mencari nama kucingnya Laura, nanti kapan-kapan di episode berikutnya pasti akan ada lagi nama kucingnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Kalau sapinya, di episode yang ke-6 kemarin ada namanya Sake. Maafkan saya tidak ketemu nama kucingnya, tapi saya janji nanti begitu ada nama kucingnya lagi di episode yang berikutnya saya akan beritahu. Oke? Nah, sampai di sini dulu ya ceritanya tentang episode yang ke-7 dari Rumah Kecil di Rimba Besar yang semakin hari semakin menarik saja. Buat saya yang membacakan, saya sangat senang hati dan bersemangat membacakan ini. Buat kalian yang mendengarkan, semoga sama semangatnya atau bahkan lebih dari saya. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan besok bisa bangun dengan tubuh yang lebih segar untuk beraktivitas kembali. Oke? Terima kasih buat yang sudah mendengarkan dan menonton YouTube channel juga. Semoga kalian semua mendapat berkat dari cerita saya ini. Oke? Dan ini adalah bocoran untuk hari besok. Judul di episode yang ke-8. Pesta dansa di rumah kakek. Ini yang ditunggu-tunggu. Saya bisa membayangkan gaun muslimnya Ma. Cantik sekali pasti. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih ya.